kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Pengertian, Konsep serta Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan. Jadi seperti apa penjelasan saya, jangan kemana-mana, simak terus. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya guys. Terima kasih. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul Pengertian, Konsep, dan Kedudukan Kurikulum dalam Pendidikan. Langsung masuk ke inti materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Latin atau dari Yunani yang berarti kurir, artinya pelari, dan kurere yang artinya tempat berlari, dan bisa juga diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai dengan finish. Dan yang kedua yaitu digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian itu sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Dan juga dapat diartikan kurikulum sebagai seperangkat program yang dapat memberikan pengalaman kepada pembelajaran di bawah arahan seperti di bawah sekolah atau yayasan pendidikan dan lain-lain. Jadi secara bahasa, kurikulum berarti rancangan atau pengaturan dari pemerintah. Dari analogi di atas, kita pindahkan menjadi konsep serangkaian mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah. Dan ini adalah konsep yang paling tradisional. Semakin berkembangnya zaman, arti kurikulum pun semakin berkembang. Dan sekarang yaitu kurikulum dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh sekolah ataupun yayasan, baik itu guru ataupun kepala sekolah dan lain-lain. Lanjut ke kurikulum. Arti kurikulum menurut Sisdiknas. Kurikulum berarti menurut bab 1 pasal 1 ayat 19 UU nomor 20 tentang Sisdiknas, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi sama halnya, kurikulum itu sebagai seperangkat rencana untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut dan dijadikan sebagai pedoman atau pacuan setiap sekolah untuk dalam pembelajaran di dalam sekolah ataupun lembaga pendidikan yang lainnya. Selanjutnya yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu konsep itu sendiri. Kurikulum yaitu dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran atau bahan ajar yang harus disampaikan oleh guru, dan dalam arti luas lebih menekankan pada pengalaman, yaitu sama halnya konsep yaitu rancangan atau ide. Dan konsep yang pertama yaitu konsep kurikulum. Kurikulum dipandang sebagai tujuan. Menurut Maurice Johnson, membedakan antara kurikulum dengan pengajaran. Interaksi siswa dengan lingkungan disebut pengajaran, sedangkan rentetan hasil belajar yang diharapkan tujuan disebut kurikulum. Dan di sini akan saya sajikan bagan atau
gambaran menurut teori yang sudah dibawakan oleh Maurice Johnson. Jadi di sini ada siswa, pengajaran, interaksi, dan lingkungan. Jadi di dalam pengajaran siswa harus bisa berinteraksi oleh lingkungan sekolah ataupun guru dan maupun lingkungan oleh teman-temannya. Pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam sekolah itu sendiri. Sedangkan hasil pengajaran yang diharapkan atau berarti tujuan yaitu adalah kurikulum. Jadi maksud dari kurikulum itu hanyalah tujuan. Sedangkan pengajaran itu adalah isi dari proses pembelajaran itu sendiri, seperti perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Dalam sekolah pun ada namanya perencanaan isi, jadi sebelum mengajar kita harus merencanakan. Terus kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Sedangkan hasil atau rancangan seperti itu baru disebut dengan kurikulum. Jadi kurikulum adalah rencana kegiatan, resep sebelum adanya kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya yaitu kurikulum sebagai konsep kurikulum sebagai rancangan atau rencana. Menurut McDonald, seperti persekolahan terbentuk atas 4 subsistem. Yang pertama yaitu mengajar, kegiatan profesional guru, mengajar dalam lembaga pendidikan, belajar, upaya siswa sebagai respon dari guru yang telah mengajarkan kepadanya, pengajaran, interaksi, belajar mengajar yang tadi sudah saya sebutkan di bagian sebelumnya, dan kurikulum sebagai rencana sebagai pedoman. Dan menurut Beckham, kurikulum dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai rencana tertulis dan kurikulum fungsional. Menurut Taba, perbedaan kurikulum dengan pengajaran terletak pada keluasan cangkupan. Seperti bisa diperhatikan di bawah ada bagan yaitu kurikulum dan pengajaran. Dari di atas dapat kita simpulkan bahwa kurikulum adalah tujuan umum atau akhir. Dan sedangkan pengajaran yaitu tujuan khusus atau dekat. Jadi pengajaran itu di dalam kegiatan yang proses pembelajaran itu sendiri, sedangkan kurikulum hanyalah rancangan, bukan pengajaran. Jadi perbedaan antara kurikulum dan pengajaran yaitu kurikulum adalah rencana kegiatan, sedangkan pengajaran yaitu kegiatan yang dilakukan di dalam lembaga pendidikan itu tersebut. Jadi di sini kurikulum itu bukan hanya untuk rancangan saja, tapi kurikulum bukan hanya semata-mata untuk peserta didik, melainkan untuk guru, juga pengajar, kemudian sekolah, dan pengelola pendidikan. Kemudian juga bagi masyarakat dan orang tua khususnya. Kita sebagai pengelola pendidikan kurikulum ini menjadi acuan panduan kita dalam melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan proses pendidikan. Dan selanjutnya konsep kurikulum yaitu sebagai bidang studi. Merupakan penerapan dari teori-teori kurikulum hasil pengkajian dan pengembangan para ahli kurikulum. Menurut Zais, kurikulum sebagai bidang studi mencakup yang pertama, batasan atau jarak atau cangkupan subject matter. Yang kedua, prosedur pengembangan dan praktek. Dan menurut Beckham, teori kurikulum adalah sekumpulan pernyataan yang berhubungan yang memberi arti terhadap kurikulum sekolah dengan titik beratnya pada hubungan antar elemen, perkembangan, penggunaan, dan evaluasi. Di sini yang dimaksud konsep kurikulum yaitu serangkaian mata pelajaran. Dan selanjutnya konsep kurikulum berikutnya yaitu yang selanjutnya cangkupan bidang studi. Ada beberapa poin di sini yaitu dalam cangkupan bidang studi yang pertama konsep kurikulum, penentuan, penggunaan, pengembangan, desain, dan evaluasi. Dan selanjutnya yaitu kurikulum sebagai rencana. Dalam poin ini yaitu yang pertama tujuan, bahan, kegiatan, alat, dan waktu.
Dan selanjutnya yaitu konsep kurikulum sebagai sistem kurikulum. Yang pertama dalam poin ini yaitu penentuan kebijakan, susunan personalia, prosedur pengembangan, penerapan, dan evaluasi, dan penyempurnaan. Dan yang terakhir konsep kurikulum yaitu fungsi. Dalam fungsi ini ada 2 poin. Yang pertama yaitu menghasilkan kurikulum sebagai dokumen tertulis, dan yang kedua yaitu menjaga kurikulum tetap dinamis. Selanjutnya, kita membahas kedudukan dalam kurikulum. Jadi, kurikulum itu sebagai rancangan kegiatan. Jadi, kurikulum bukan kegiatannya, tapi kurikulum itu rancangan kegiatan. Jadi, misalnya dalam kita memasak, yaitu saya ibaratkan kalau kita memasak pasti kita butuh resep. Nah, seperti itu. Jadi, kurikulum adalah bahan rancangan sebelum dalam proses pengajaran, baru di dalamnya ada kegiatan dan evaluasi. Jadi kurikulum adalah bukan suatu kegiatan ya, tetapi kurikulum itu sebagai rancangan atau bahan dalam kegiatan pendidikan. Dan yang pertama, kedudukan kurikulum yaitu kurikulum bukan merupakan kegiatan ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang dimaksud sebagai bahan yaitu ya kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum bukan dari pembelajaran atau pengajaran, tetapi kurikulum adalah kayak pedoman yang kita jadikan sebagai alat pembelajaran di dalam lembaga pendidikan. Jadi sebagai bahan yang tadi saya sebutkan, yaitu kita ibaratkan sebagai kita memasak, kita membutuhkan resep atau bahan sebelum itu. Jadi kurikulum hampir sama halnya seperti itu. Ibaratnya kurikulum adalah rancangan kegiatan atau bahan pembelajaran sebelum kita sebagai pengajar mengajar para peserta didik. Dan yang kedua yaitu program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan. Jadi kurikulum program yang didesain oleh pemerintah pusat, direncanakan, jadi didesain dan direncanakan, setelah itu dikembangkan dan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, dikembangkan dari Sabang sampai Merauke untuk seluruh bangsa Indonesia, peserta didik di Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sesuatu yang dijadikan pedoman. Jadi dalam pembelajaran di Indonesia ini, kurikulum dijadikan sebagai pedoman atau acuan untuk proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu suatu program pendidikan yang direncanakan untuk mencapai sejumlah pendidikan tertentu. Jadi kurikulum ini program pendidikan yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan sendiri ini untuk mencapai sejumlah pendidikan tertentu. Jadi kurikulum itu didesain dan direncanakan agar peserta didik bisa menumbuhkan minat bakat dan kompetensinya. Jadi dalam sekolah itu kita hanya berpedoman kepada kurikulum, dan pembelajaran kita harus sesuai dengan kurikulum yang sudah didesain. Dan kedudukan kurikulum dalam konteks pendidikan nasional yaitu menjadi alat untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diharapkan. Jadi kedudukan kurikulum dalam konteks pendidikan nasional ini yaitu dijadikan alat untuk memudahkan para peserta didik dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Di sini para pakar pun dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk menunjangnya efektivitas terlaksananya proses pendidikan. Jadi tidak semata-mata sudah terencana, sudah disusun, kurikulum sudah ada, mereka hanya diam saja menikmati apa yang sudah mereka rencanakan. Bukan seperti itu, tapi mereka pun juga mengawasi dan memikirkan apakah kurikulum yang sudah direncanakan ini berjalan dengan baik atau bagaimana. Jadi mungkin seperti itu. Dan dalam kurikulum itu sendiri, jadi kurikulum ini bukan hanya berlaku untuk peserta didik saja, melainkan untuk guru, pengajar, dan bahkan sekolah atau pengelola pendidikan, kemudian juga bagi masyarakat dan orang tua gitu. Kita sebagai pengelola pendidikan ini, kurikulum ini menjadi acuan
panduan untuk kita dalam melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan proses pendidikan. Jadi pihak pemerintah sudah membuat kurikulum atau sudah merencanakan kurikulum ini agar berjalannya proses pendidikan di negara kita ini gitu. Jadi gimana kita bisa menyesuaikan pembelajaran kita dengan kurikulum yang sudah ditetapkan agar peserta didik bisa meningkatkan potensi atau minat bakat mereka gitu. Jadi mungkin lebih jelasnya seperti itu. Kalau mungkin ada yang kurang, boleh teman-teman menambahkan lagi. Dan yang selanjutnya yaitu kita masih di materi kedudukan kurikulum. Yang selanjutnya kedudukan kurikulum dalam sekolah. Jadi kedudukan kurikulum mempunyai beberapa aspek, yaitu salah satunya yaitu di sekolah dan di masyarakat itu sering sekali terjadi bentuk interaksi pendidikan. Yang pertama yaitu bentuk sangat formal yang mirip dengan pendidikan di sekolah, seperti kursus atau bimbel dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu bentuk kurang formal seperti ceramah, serasehan, dan pergaulan kerja. Dan yang ketiga yaitu guru juga bervariasi, dari yang memiliki latar belakang pendidikan khusus dan sebagai pendidik karena pengalaman atau mempunyai banyak gelar, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Dan yang keempat yaitu kurikulum juga bervariasi, dari yang memiliki kurikulum formal dan tertulis sampai dengan rencana pelajaran yang hanya ada pada pikiran penceramah atau moderator atau gagasan keteladanan yang ada pada pemimpin. Jelasan di samping dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, pendidikan formal memiliki rancangan pendidikan atau kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Dan yang kedua yaitu kurikulum dilaksanakan secara formal, terencana, dan ada yang mengawasi dan menilai. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi pemerintah bukan hanya merencanakan sudah gitu aja lepas, tidak, tapi pemerintah juga sudah menyusun dan juga mengawasi bagaimana berjalannya kurikulum ini di dalam lembaga pendidikan di Indonesia, apakah berjalan dengan baik atau gimana adaptasi para peserta didik dengan kurikulum yang ada ini bagaimana begitu. Karena khususnya di Indonesia sendiri itu sering terjadi perubahan kurikulum, dan setelah saya pelajari perubahan kurikulum di Indonesia itu sebanyak 11 kali perubahan kurikulum. Jadi mungkin dari peserta didik pun mungkin agak kesusahan dalam menghadapi perubahan kurikulum itu sendiri. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena kesalahan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di nanti perkuliahan yang akan kita laksanakan. Terima kasih kepada dosen saya, Ibu Wiji, telah memberikan kesempatan saya untuk bisa mempresentasikan dan menjelaskan materi terkait pengertian, konsep, dan kedudukan kurikulum dalam dunia pendidikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.